Pemirsa, aksi main hakim sendiri kembali terjadi hingga menewaskan seorang pelajar SMA di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Polisi menyebut korban tewas dikeroyok setelah dituduh mencuri besi oleh 6 orang. 4 diantaranya sudah ditangkap kepolisian. Fenomena aksi main hakim sendiri kembali terjadi. Kali ini oleh sekelompok orang di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Korbannya adalah seorang pelajar SMA bernama Lutfi Erlangga yang ditemukan tewas mengenaskan tak jauh dari rumahnya di Perumahan Harapan Mulia, Desa Setia Mulia, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Sebelum ditemukan tak bernyawa, korban sempat mencari kucing peliharaannya di malam hari yang tidak jauh dari rumahnya. Namun tiba-tiba 6 orang datang dan menuduh korban mencuri besi. Korban yang panik kemudian berusaha melarikan diri dan dikejar hingga terjadi aksi pengeroyokan. Korban tewas di tempat dengan kondisi penuh luka tusuk di sejumlah bagian tubuh. Usai mendapat laporan, polisi langsung bergerak cepat memburu para pelaku. Hasilnya, 4 dari 6 pelaku berhasil ditangkap, sementara 2 lainnya masuk DPO. Benarlah terjadi tindak pidana pengeroyokan ya. Dalam tanda kutip adalah korbannya adalah salah satu warga Setia Mulia. Dalam hal ini bukan korban begal, tapi korban diteriakin maling. Oleh sebab itu kita masih akan dalami perkara ini, motifnya apa, dan mohon doanya pada rekan-rekan semoga semua ini bisa terungkap. Oke. Terkait 2 orang pelaku yang masih DPO gimana ya? Masih kita lakukan pengembangan lebih lanjut ya. Orang tua korban tak menyangka anaknya ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan. Padahal korban yang masih berusaha 16 tahun itu dan tidak memiliki musuh. Kalau hukuman setimpal ukurannya apa gitu ya? Sebab ini kategori menghilangkan nyawa dengan kekerasan dan penganiayaan. Tapi tetap proses hukum saya serahkan ke kepolisian. Saya berharap segera ditangkap. Masih hangat dalam ingatan, aksi main hakim sendiri terjadi di Jakarta Timur. Sekelompok warga mengejar dan meneriaki maling pengendara mobil yang diketahui seorang kakek berusia 89 tahun. Padahal ia bukan pencuri karena tengah mengendarai mobil miliknya. Akibat provokasi itu, pengendara lain ikut mengejar mobil dan turut menghakimi kakek bernama Wiyanto Halim itu, yang akhirnya meninggal dunia. Dari Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat, Metro TV. Ya, apa sebenarnya memicu aksi main hakim sendiri terhadap seorang pelajar SMA di Bekasi, Jawa Barat? Saya akan tanyakan hal ini kepada Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Gideon Arif Setiawan. Selamat malam, Pak Gideon. Jadi, apa pemicunya? Bagaimana kronologis peristiwa main hakim sendiri itu terjadi? Baik, selamat malam Mas Wahyu, selamat malam pemirsa. Pertama-tama kami dengan segala kerendahan hati mengucapkan bela sungkawa dan turut berduka cita untuk keluarga korban almarhum Lutfi Erlangga Hafidz. Yang terjadi sesungguhnya bukan main hakim sendiri, tapi murni adalah pengeroyokan yang mengakibatkan meninggalnya orang atau hilangnya nyawa orang. Yang kemudian dalam konstruksi pidana hukumnya kami naikkan menjadi pembunuhan yang dilakukan oleh Pak Gideon. Pemicunya karena ada provokator, ada provokasi meneriakkan maling. Kemudian mereka rombongan ini melakukan penganiayaan terhadap yang bersangkutan, terhadap korban. Tetapi sesungguhnya ini dilakukan oleh kelompok yang memang kita duga kelompok yang kita sebut sebagai kelompok geng motor lah, atau kelompok mereka menyebut dirinya dengan Brothers Stress. Jadi kelompok-kelompok anak muda yang kemudian dia terlalu reaktif menggunakan kekerasan terhadap orang atas provokasi itu. Ya, yang meneriakkan itu siapa? Ada tersangka yang sudah kita tangkap juga, Emen ya, alias nama geng itu atau bukan, Pak Gideon? Iya, dari kelompok mereka. Jadi antara korban dan para pelaku ini sebenarnya saling mengenal satu sama lain atau bagaimana? Karena ini kan kabarnya terjadi di lingkungan perumahan korban. Tidak jauh. Betul. Kedua kelompok ini tidak saling mengenal. Antara korban dengan kelompok pelaku
yang kita duga ini ada 6 orang, tapi yang kita lakukan penangkapan 4 orang, kita masih mendalami yang 2 orang. Ini tidak saling mengenal dengan korban, sehingga ketika korban melintas di depan kelompok anak-anak muda ini, kemudian ada yang reaktif meneriakkan maling, maka yang lain kemudian mengejar dan melakukan penganiayaan. Oke, baik. Jadi seluruh pelaku yang ditangkap ini merupakan satu kelompok, Pak ya? Tidak ada warga sekitar atau orang yang di luar anggota kelompok atau geng mereka? Tapi masih mendalami 2 pelaku yang lain, 2 yang diduga atau terduga yang lain yang dalam pengembangan 4 ini. Tapi yang jelas pelaku utamanya yang meneriakkan, kemudian yang melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam, dan senjata tajamnya juga sudah kita temukan 2 kali 24 jam setelah kejadian. Pak Gideon, saya ingin mencoba menelusuri lagi sebenarnya rangkaian peristiwanya seperti apa sampai kemudian korban ini diteriaki maling begitu Pak ya? Apakah memang ada peristiwanya itu, kemalingan itu? Pada saat itu tidak terjadi peristiwa pencurian di lingkungan itu ya. Jadi korban betul-betul melintas, kemudian kelompok anak muda ini atas nama AB, kemudian Kampleng, Cakrek, dan Emen, yang salah satunya meneriakkan maling tersebut, kemudian yang lain mengejar secara spontan. Tetapi kemudian menggunakan tadi senjata tajam yang berasal dari tempat yang bersangkutan berkumpul ini. Maka itu kemudian kami kenakan pembunuhan terhadap konstruksi pasalnya. Jadi tidak ada peristiwa pencuriannya itu sendiri tidak ada Pak ya? Tidak ada Pak, tidak ada Mas Wahyu. Ya. Tidak ada? Murni 170 dan 338 ya. Ya, lantas motifnya apa para pelaku ini kemudian sampai memukuli bahkan menggunakan senjata tajam hingga menewaskan korban ini? Tadi karena provokasi satu orang yang meneriakkan maling, maka yang secara serentak kemudian mereka mengejar dan melakukan penganiayaan tadi. Tapi motif di belakang itu, ini kan kumpulan anak-anak muda yang menamakan dirinya brother stress. Mungkin dia reaksinya pada saat itu secara spontan untuk menganiaya saja. Ada informasi juga yang kami terima bahwa kabarnya ada percobaan pemerasan begitu. Benar seperti itu Pak Gideon? Tidak ada. Tidak ada pemerasan terhadap korban. Jadi kejadian jam 1 malam, Mas. Jam 1 malam ya? Biasa juga sebetulnya untuk melakukan kumpul-kumpul pada malam hari di era-era pandemi seperti ini. Baik. Karena itu secara preventif sebetulnya Polda Metro Jaya sudah mengerahkan termasuk Polres-Polres jajaran kami namanya patroli presisi, Mas. Ini adalah menyasar kelompok-kelompok, gerombolan-gerombolan yang masih berkeliaran di malam hari, dan memang kebanyakan kemudian tadi dia membawa senjata tajam yang digunakan. Baik, mudah-mudahan sudah ada patroli tidak terulang kembali peristiwa serupa. Terima kasih Kapolres Metro Bekasi Kombes Polisi Gideon Arif Setiawan sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.